Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, kita kembali bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan secepatnya diberikan oleh Allah taala kepada kita pertemuan di kelas. Oke semuanya, afwan jiddan. Kali ini Bapak akan menyampaikan dan membahas tentang ilmu hadis yang telah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya walaupun dalam keadaan daring. Bahwa materi kita pada kali ini di materi 1 ini adalah yang berkaitan dengan kualitas hadis sahih dan hasan. Ananda semuanya, perlu kita ketahui bahwa hadis itu secara garis besar itu dibagi kepada dua. Yang pertama adalah dari segi kuantitas, kemudian yang kedua dari segi kualitas. Namun walaupun dalam materi kita ini yang dijelaskan adalah tentang kualitas atau yang diminta dengan kualitas, namun secara singkat saja kita akan review sedikit tentang hadis yang secara kuantitas. Yang dari segi kuantitas dia terdapat 3 bentuk. Yang pertama adalah hadis mutawatir, kemudian yang kedua adalah hadis ahad, kemudian yang ketiga adalah hadis masyhur. Namun di sebagian ulama mereka menjelaskan dan berpendapat bahwa hadis mutawatir hanya dua saja daripada segi kuantitas, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Apakah yang dinamakan dengan hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang berdasarkan kepada panca indera, artinya dilihat oleh mata dan bisa didengarkan oleh telinga, yang diberitakan oleh sekelompok orang yang banyak, yang mustahil mereka untuk berdusta. Maka inilah yang dinamakan dengan hadis mutawatir. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Apakah yang dinamakan dengan hadis ahad? Ahad artinya satu. Jadi hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang, satu orang, perorangan, atau 2 orang, atau lebih, namun belum bisa dimasukkan kepada tingkat hadis mutawatir. Itu hadis ahad. Kemudian yang ketiga hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat namun tidak sampai kepada tingkatnya kepada hadis mutawatir. Jadi sekilas saja kita bahas tentang hadis kuantitas. Yang pertama adalah hadis mutawatir, kemudian yang kedua adalah hadis ahad, kemudian yang ketiga adalah hadis masyhur. Oke Ananda semuanya, masuk kita kepada yang kedua. Kemudian dari segi kualitas sebuah hadis, inilah yang berikutnya, pembagian yang kedua dari segi kualitas, inilah yang diminta. Yang pertama adalah hadis sahih, kemudian yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Namun pada materi 1 ini yang disampaikan hanya 2 kualitas saja, yaitu kualitas sahih dan kualitas hasan. Pada kualitas dhaif, hadis dhaif itu berada pada materi yang kedua yang akan kita bahas insyaallah ada pertemuan berikutnya. Oke Ananda semuanya, mudah-mudahan paham
tentang kuantitas dan masuk kita kepada kualitasnya. Hadis dipandang dari segi kualitasnya. Yang pertama adalah sahih. Asal katanya adalah sah. Sahih sihhu, sihhan atau sahih adalah dari makna bahasanya saja dapat kita pahami bahwa hadis ini sah, maknanya sah, benar, sempurna. Sah dari matannya, sah dari sanadnya, kemudian sah juga benar daripada perawinya. Maka sah, benar, sempurna sanadnya, matannya, kemudian perawinya. Tidak ada celah, tidak ada celahnya di sana, dan tidak ada di sana illat, apalagi zas. Karena semuanya kita tahu bahwa hadis sahih ini adalah bisa dijadikan sebagai hujjah dan bisa diamalkan. Kemudian pengertian hadis lagi kita lihat dari beberapa pakar hadis atau ulama-ulama hadis yang sangat terkenal. Salah satunya adalah Ibnu Salah. Tapi di atas Ibnu Salah itu yang merintis pertama adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang menyampaikan, yang membuka jalan merintis dari dalam ilmu hadis, juga merintis dalam kajian ilmu fikih. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih, dia mengarang sebuah kitab yang bernama Kitab Ar-Risalah. Di sana dijelaskan tentang bagaimana merintis ataupun meletakkan dasar-dasar ilmu hadis sehingga muncullah kajian-kajian ilmu hadis. Salah satunya adalah Ibnu Salah ini. Ibnu Salah dia mengatakan bahwa hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung atau disebut sebagai muttasil melalui perawinya, periwayatan orang yang adil. Yang pertama adil. Barangkali Anda sudah tahu semuanya apa yang dikatakan dengan adil dalam ilmu hadis. Yang pertama adalah periwayatannya dari orang yang adil, kemudian dia dobit dari orang yang adil dan dobit sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak ada illatnya. Maksud yang daripada Ibnu Salah ini adalah, yang dimaksud hadis sahih itu adalah sanadnya yang bersambung melalui periwayatan yang adil, yang dobit, diambil dari yang adil dan dobit, terus periwayatan itu berantai. Setiap untaian rantai itu adalah adil dan dobit, tidak ada didapatkan di sana sas dan illat. Sas artinya rancu, bertentangan, ada nanti rancu dengan hadis-hadis yang lain. Atau illat, dia berpenyakit, artinya perawi itu ada yang merusak bagi dia hadis tersebut. Itu menurut Ibnu Salah. Kemudian yang kedua kita ambil dari Imam An-Nawawi. Dalam bukunya dia menjelaskan bahwa, dalam kitabnya dia menjelaskan bahwa hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, muttasilus sanadu fir riwayah, bersambung sanadnya di dalam riwayatnya, alal rawi, atas perawi yang adil lagi dobit dan tidak ada mengandung unsur kejanggalan atau yang disebut dengan sas, dan tidak juga dia berillat. Ananda semuanya. Jadi untuk mengetahui kita hadis itu sahih atau tidaknya, itu sangat cukup mudah. Yang pertama adalah sanadnya harus bersambung. Yang an yang di ujung itu, karena hadis itu kan dia unsurnya intinya satu, tapi dia punya sayap dua, sayap kiri dan kanan. Yang pertama disebut adalah sanad, dari orang per orang, sehingga
masing-masing sanad itu, masing-masing orang yang meriwayatkan itu adalah adil dan dobit dan tidak ada asas dan illat, maka sahdah dia dikatakan sebagai hadis sahih. Maka syarat yang pertama adalah sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua adalah perawinya bersifat adil. Dari pengertian tadi kita dapat simpulkan bahwa syarat sah menjadi hadis sahih itu pertama adalah sanadnya muttasil. Itu selesai kita pada pembahasan hadis sahih. Insyaallah Anda semuanya yang paham. Yang kedua adalah diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan adil dalam menangkap. Yang ketiga, pembelajaran walaupun kita tidak bisa dengan tatap muka. Tidak sas, dan masuk kita kepada yang kedua, mahwal hadisul hasan. Pembagian yang kedua atau al-qismus tsani, semuanya. Pembagian yang kedua hadis hasan. Makna hadis pada bahasa adalah al-jadid, sementara hadis menurut istilah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khuluqan khuluqiyah. Hadis adalah secara istilah ini sesuatu yang disandarkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataannya atau perbuatannya atau ketetapannya atau sifatnya atau akhlaknya dan fisiknya. Itu yang disebut dengan hadis. Kemudian hasan artinya adalah al-jamal, bermakna al-jamal, artinya adalah indah. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis hasan itu adalah wa ma ittasala sanaduhu binaqlil adlil ladzi qalla dabtuhu wa khalla minasy-syususi wal illati. Adalah hadis hasan itu adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil, tidak sas dan tidak berillat. Itu pengertian daripada hadis hasan. Kemudian yang kedua, pembagian hadis hasan. Sama dengan hadis sahih tadi, hadis sahih itu juga dibagi kepada dua, sahih li zati dan sahih li ghairi. Dan pada hadis hasan ini juga dia dibagi kepada dua, yaitu hasan li zati dan hasan li ghairi. Apakah yang dimaksud dengan hasan li zati? Yaitu hadis yang indah dengan sendirinya karena telah memenuhi semua syarat-syaratnya, baik dari segi sanadnya maupun dari segi matannya maupun dari segi perawinya sudah mengandung kepada hadis hasan li zati, namun tidak sampai kepada derajat hadis sahih. Kemudian yang kedua adalah hasan li ghairi, adalah hadis yang dimasukkan dalam termasuk bagian daripada hadis dhaif jika diriwayatkan melalui satu jalan sanadnya lain yang sama dari jalan atau sanad yang lain, tapi sama kuatnya. Diulang lagi, hasan li ghairi adalah termasuk daripada hadis dhaif jika diriwayatkan melalui jalan yang lain. Jalan yang maksud ini adalah sanad, entah yang sanad yang sama atau sama kuatnya. Anda semuanya, kita lanjutkan. Barangkali insyaallah sudah paham. Jadi untuk mengetahui dia menjadi hadis dhaif agar dia bisa menjadi hasan li ghairi, kita temukan ada minimal mungkin itu ada dua. Syarat yang pertama agar dia bisa menjadi hasan li ghairi, artinya hadis dhaif itu bisa menjadi hasan li ghairi dengan syarat itu. Satu, harus ada yang ditemukan periwayatan sanad lain
yang seimbang atau lebih kuat. Seimbang minimalnya. Kalau tidak seimbang, maka tidak bisa dia menjadi hasan li ghairi. Atau dia sama kuat atau lebih kuat dia, maka boleh dia naik statusnya menjadi hasan li ghairi. Kemudian yang kedua adalah sebab kedhaipan hadis tidak berat. Lemahnya hadis itu, kedhaipan hadis itu tidak berat. Tapi kalau seandainya berat dia, seorang perawi dia berdusta, termasuk dia berdusta atau dia fasik, maka ini tidak bisa dinaikkan status hadis dhaif itu menjadi hasan li ghairi. Namun kesalahan yang ringan itu bisa menyebabkan status hadis ini menjadi hasan li ghairi. Apakah yang dimaksud kesalahan yang ringan? Seperti kurangnya hafalan, ada hilang-hilang satu huruf, atau dia ulang lagi hadisnya, dia ada kelupaan satu kalimat, dua kalimat, atau di bagian yang lain. Ini yang dimaksud dengan kurangnya kesalahan yang ringan dalam kajian ilmu hadis. Kemudian nanda semuanya, barakallahu fikum, bagaimanakah kita berhujjah dengan hadis ini? Apakah boleh digunakan? Maka jawabannya adalah hadis hasan bisa dijadikan dia sebagai hujjah walaupun kualitas hadisnya di bawah daripada hadis sahih. Namun yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah adalah ketika status hadis itu menjadi hadis dhaif. Barangkali itu saja Anda semuanya yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Kemudian tugas Ananda, silakan rangkum. Setelah kamu amati, kemudian kamu pahami, lalu tuliskan apa yang kamu paham terhadap di buku catatanmu. Dan satu lagi tugasnya, cari hadis sahih dan hadis hasan yang lengkap sanad, matan dan rawinya. Barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya dan termasuk dalam memahami hadis sahih dan hadis hasan, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.